Selamat malam pemirsa yang budiman, berbahagia sekali kita pada malam hari ini jumpa lagi di Seni Tradisional di Dhamma TV dalam episode Kelahiran Sang Penebus. Untuk malam hari ini saya didampingi oleh Romo Teguh, Sugeng Dalu Romo Teguh. Sugeng Dalu. Romo Teguh ini bertugas di Jalan Talang 5 nggih, Romo, mendampingi frater-frater nggih. Ya. Dan juga tidak kalah terkenalnya yang selama ini pemirsa udah sering lihat, Raden Tumenggung Puspa Wibaksa ya Ki Ismuri. Sugeng Dalu Ki. Sugeng Dalu. Sehat nggih nggih. Pangestunipun Nggih, nggih kula mireng badhe jengkar dateng Solo to. Nah, mugi-mugi satemipun jengkar sih sareng wonten Dhamma TV. Nggih. Baiklah para pemirsa, kita melanjutkan kisah kelahiran Sang Penebus yang pada minggu yang lalu sudah sampai pada cerita bagaimana nanti perjalanan sampai dengan kelahiran. Saya bertanya dulu pada Ki Ismuri. Setelah para majus juga kemudian para gembala juga diberi petunjuk itu, kemudian kok terus terjadi perpindahan ke Bethlehem itu, ceritanya gimana Ki Ismuri? Kalau tidak salah, dados menika ada semacam sensus penduduk nggih, Romo. Sensus penduduk. Nggih. Ya. Sensus penduduk. Iya, Oh, ada gara-gara sensus itu penduduk, nggih, terus Maria dan Yusuf Ya, harus jengkar ke iya, Bethlehem. ke Bethlehem kalau Iya. nggak salah. Nah, waktu itu penggarapan saya juga saya sesuaikan dengan cerita. Iya. Menika gembala menika saya buat juga adegan-adegan kecil. Dados Keculan, wonten nggih. humoripun Nah, Romo. nggih, nggih, Iya, saya. Pada gembala gelan, dengan dialog. domba-dombanya ya. Nggih. Dan dombanya tentu Dombanya anak kecil-kecil ya. kecil-kecil, Wah, pantes nggih. lucu jadi ya. lucu sekali waktu Iya. itu. Saya sendiri juga sangat tertarik melihat adik-adik kecil kita Bersemangat begitu begitu semangat di dalam menarikan dia sebagai domba. Iya. Dan gembalanya yang besar-besar dialog dengan keculan untuk menghibur para rawuh, para penonton. Iya, 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 iya. Nah, ketika itu setelah Maria ke Bethlehem, itu kami gambarkan di situ ada orang kaya, nembetin Klentu Romo. Iya, iya. Ada orang kaya, maksudnya Yusuf dan Maria itu ingin Menginap di situ, menginap, iya. ingin nonop nek cara anu Iya, niku. nonop, iya. Ngayom. Nah, nek Ngayom. cara Jawane diperbolehkan untuk Karena menginap. menjelang kelahiran ya. Nggih. Tapi ternyata orang kaya tersebut tidak mengizinkan. Nggih. Iya, iya, iya. Diusir suruh pergi itu. Wah, itu penderitaan Nggih, betul tuh ya. disuruh pergi itu terus kebetulan dalam perjalanan dengan penderitaan, dengan perut yang sudah membesar, Iya. karena sebentar lagi akan melahirkan itu, akhirnya hanya satu tempat yang bisa ditemukan adalah kandang peternakan. Nah, matur nuwun Pak Ismuri. Setelah di kandang peternakan itu akan terjadi proses kelahiran tentu saja. Iya. Wah, ini ahlinya yang harus membahas Nggih, itu. Romo. Kados pundi Romo Teguh? Setelah berada di kandang tadi sampai terjadi kelahiran, kira-kira kisahnya gimana? Romo. Pertama yang saya ingin sampaikan yaitu semangat para gembala lah, Semangat para gembala ya. bahwa ternyata yang mendapat berita itu bukan orang-orang Tidak besar, ada orang besar. Iya. bukan bahkan, Iya, tetapi tapi yang pertama justru kali gembala. itu para gembala. Para gembala adalah seorang yang dekat dengan alam, orang yang rendah hati, orang yang sebetulnya dipinggirkan karena dia tidak suci, tidak saleh-saleh sekali. Dia sering bergaul dengan orang-orang lain. Dia harus menjual, dia ada di pinggiran kota gitu. Tetapi justru karena dia di pinggiran kota itu dia dekat dengan alam. Dia sering samadhi, dia sering diam. Dia tidak perlu puasa lagi karena setiap hari kelaparan gitu. Jadi orang kecil ini tetap lalu menggantungkan diri pada Tuhan, lalu dialah yang mendapatkan warta. Nah, yang menarik, Tuhan lalu juga tidak di hotel, tetapi dia juga mendekati manusia dengan yang paling dekat, yang paling tidak dihiraukan yaitu kekecilan, kemiskinan, Iya, iya, kerendahan. iya, keadaan Disinilah kerendahan hati, ya. sebetulnya titik di mana Tuhan yang menjelma tadi itu tidak mengambil posisi yang tinggi atau menengah, kelas menengah ke atas atau menengah, tetapi yang paling bawah, Paling bawah, titik ya, paling Romo. rendah dari manusia secara ekonomis. Kira-kira begitu. Begitu ya Romo. Baiklah para pemirsa, rupanya kita sudah mulai lebih tinggi lagi nih mengenai filsafat. Gembala pun sudah diberi petunjuk seperti itu. Jadi tidak salah Romo ya, kalau sekarang
Romo-romo ini juga disebut sebagai penggembala kayaknya ya. Karena dengan rendah hati dan selalu mengikuti petunjuk alam, dengan kesulitan-kesulitan dihadapi, tapi tetap bergembira ria untuk melakukan tugas sebagai gembala gitu Romo ya. Iya, iya. Baiklah para pemirsa, akan kita lanjutkan lagi setelah kita istirahat sejenak. Terima kasih pemirsa, masih berada di depan Damai TV. Kita lanjutkan kisah kelahiran Sang Penebus ini. Saya kembali menuju kepada Romo Teguh. Ya Romo, tadi terakhirnya ya akhirnya Romo-romo ini bertugas sebagai penggembala ya, dengan segala kerendahan hati. Lalu kelanjutan dari kisah tadi Romo, setelah dijelaskan Pak Ismuri sampai di kandang kan Romo. Iya, iya. Bahkan tempat lainnya itu demikian sederhana. Itu kelanjutannya atau filsafat yang diperoleh di situ apa Romo? Monggo Romo Teguh. Para saudara pemirsa, Tuhan datang mengambil titik yang paling rendah dalam kemanusiaan, bahkan secara ekonomis, dia menyamakan sungguh-sungguh dengan kita. Maksud dari segala kerendahan itu di gua kemiskinan adalah supaya sungguh-sungguh bisa disentuh oleh siapapun, dirasakan oleh siapapun. Dia tidak tergolong apapun yang tinggi secara ekonomis, dia tidak berkuasa apapun, dia tidak punya jabatan, dia meletakkan diri paling dekat dengan kita, dengan manusia. Karena itu setiap orang yang seperti gembala, yang selalu mencari dan berharap, tidak peduli suku apapun, tidak peduli bahkan agama apapun, dia adalah sang pencari, seorang mistikus, dan mistikus itu ada dimanapun, suku apapun. Dan mistikus sang pencari inilah yang harusnya selalu tumbuh di hati kita, sehingga kita pun bisa didekati dan merasakan kedekatan Allah yang memang maunya lebih dekat kepada manusia. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Romo Teguh, waduh indah sekali. Jadi tugas gembala ini memang berat Mangke ya Romo ya, untuk kedekatan dengan manusia ini. Jadi para pemirsa, saya tetap tidak bisa lepas dari Ki Ismuri ini. Ki Ismuri tadi sudah membawa perjalanan sampai ke kandang ya Ki ya. Saya kan masih ingat waktu itu juga ada keledainya segala lagi ya. Betul. Itu bagaimana memvisualkan tarinya itu Ki? Ya karena keledainya juga anak kecil-kecil, jadi ya lucu-lucu sekali Romo. Ya kami buat gerak-gerak yang disesuaikan dengan bentuk. Lalu keledai yang ditunggangin sama Bunda Maria kan ada naik keledai itu juga. Iya betul, ada juga itu. Jadi keledainya juga besar gitu ya? Iya, ada yang kecil, ada yang besar. Lalu dalam perjalanan tari, Bunda Maria kalian garwanipun nggih joget. Iya, juga bentuknya Wonten juga harus menarik. langenan apa nggih wonten? Ada, nggih. Bentuk-bentuk tarinya juga wonten. Mesra ngaten nggih. Nggih, menawi di Kados Jawa. karonse ngaten nggih. Iya, kalau di tari Jawa itu ada semacam tari yang berkasih-kasihan adalah tari karonse. Karonse, Ya, semacam iya, iya. itu. Begitu ya Ki ya. Jadi indah sekali para pemirsa. Jadi setelah digarap dengan adat kita Jawa, ditarikan dengan gending, bahkan saya ingat pada saat itu lagu Malam Kudus itu juga dijawakan ya Ki ya. Iya betul. Sayang catatannya nggak ada sehingga Catatannya kita hilang. tidak bisa menyanyikannya. Saya rasa para pemirsa, kisah ini masih akan panjang pada akhir episode, akan dijelaskan lebih jelas lagi makna yang terkandung di dalamnya
Dan pada tahun 2012 ini, apa yang menjadi acuan untuk menuju hari esok yang lebih berbahagia, khususnya bagi umat Katolik, tapi pada umumnya bagi negara dan bangsa Indonesia tercinta ini. Kita istirahat sejenak. Setelah yang satu ini, para pemirsa mohon jangan meninggalkan Dhamma TV. Para pemirsa yang beriman, terima kasih. Anda sekalian masih berada di depan Dhamma TV. Ini merupakan klimaks daripada kisah tentang kelahiran Sang Penebus. Saya akan bertanya lebih dulu kepada Ki Esmuri. Ki Esmuri, tentunya bangga sekali kita yang orang Jawa ini ya, bisa menampilkan sebuah kisah dengan gaya kita sendiri. Apa kesan yang didapat oleh Pak Esmuri dan pelajaran apa yang diperoleh Pak Esmuri? Ya tentu saja di dalam penggarapan ini apapun ceritanya itu kan selalu mengandung filosofi yang tinggi. Filosofi yang tinggi. Jadi apalagi saya juga baru pertama artinya menggarap tentang ini ya? Kelahiran Sang Penebus menika. Tapi waktu sukses itu kalau, sekali kok itu. Waktu itu kalau tidak salah di Sanggar dalamnya Swagobudoyo ya. Pak Yudo Asmoro menika. Bahkan saya dengarkan ditampilkan kembali di Gedung Gajayana ya. Pernah Pak, di Gedung Gajayana itu pernah kami tampilkan juga dalam rangka perayaan Natal Pemda Kota Malang. Menika juga menampilkan sebuah cerita kelahiran Sang Penebus. Juga dengan gamelan komplit ya. Juga dengan gamelan tari komplit. Injih, betul Pak. Di situ juga kami garap sedemikian rupa. Kalau di wayang Jawa khususnya wayang kulit ada gunungan, di situ pun kami tampilkan gunungan untuk supaya lebih bisa menarik. Wah, terima kasih Pak Esmuri. Mudah-mudahan enggak kapok nggarap ini ya. Oh, enggak, Kalau Pak. nanti misalnya ditanggap untuk nggarap itu siap ya Pak ini? Selalu siap Pak. Siap Pak. Saya rasa demikian para pemirsa, memang Ki Esmuri ini seorang sutradara di dunia wayang, khususnya wayang wong, sehingga tidak sulit untuk nggarap-nggarap semacam itu asal naskah-naskahnya akan teratur rapi. Dan sebagai terakhir saya rasa Romo Teguh ini, dari semua kisah tadi sejak minggu lalu kita membicarakan kelahiran Sang Penebus ini yang memang sebagai utusan, dan bahkan Romo Hugo menyatakan itu sebagai pangejawantahan yang maha kuasa ke dunia. Itu apa pesan-pesan yang diharapkan oleh Romo Teguh sebagai penggembala umat, dan apa acuan-acuan atau visi-visi misinya di dalam tahun ini ke depan? Monggo keaturan Romo Teguh. Para saudara yang terkasih, pertama saya mau mengucapkan terima kasih pada para penari
dan saudara Bapak Ismuri, Ki Ismuri sebagai Sutradara. sutradaranya ya. Karena budaya itu adalah kekuatan bangsa. Ketika kekuatan bangsa ini ditampilkan, dia sungguh-sungguh merebak dan apalagi bisa ditampilkan untuk sesuatu yang indah. Maka salah satu yang saya pesankan adalah mari kita menjaga budaya dengan hal ini juga. Pesan Natal untuk ini tahun ini adalah bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Itu berarti bahwa Tuhan hadir menyapa kita semuanya, menyapa orang Jawa, menyapa kita di Indonesia, dan kita menyambutnya dan mengungkapkannya dengan banyak hal, dengan tarian, dengan nyanyian, dengan doa. Maka pesan saya adalah mari kita kembangkan budaya, dan dengan budaya itulah, saya masih ingat, saya agak sombong sedikit. Monggo katuran. Saya pernah menari tahun 2006 di Jerman, iya. lalu di London juga, lalu tarian Jawa ya. Ketika saya menarikan surung dayung dan klono topeng, itu semuanya merasa bahwa budaya ini tinggi sekali gitu. Tinggi sekali. Dan kalau itu saja orang di luar sangat menghargai, saya dan Ki Ismuri dan Ki Yudo, kita akan bersama-sama mengembangkan budaya kita. Karena budaya adalah sesuatu yang indah di dalamnya, selalu ada yang indah. Maka kami tadi seperti Romo Hugo mengambil budaya sebagai tempat untuk melihat kebijaksanaan. Seperti wayang kulit, tarian Jawa, gamelan, apapun yang kita punyai adalah indah. Maka terang itu tidak dari mana-mana, tetapi dari budaya kita. Tuhan hadir lewat budaya, lewat kemanusiaan, lewat gaya Malang ini. Tuhan hadir di Malang ini dengan gayanya sendiri, dan kita harus belajar menangkapnya seperti para gembala. Kita mencari, kita tidak sulap oleh materi, oleh kekuasaan. Kita terus mencari bersama-sama dengan agama-agama lain, dengan siapapun suku lain, dengan kelas ekonomi apapun, kita berjuang bersama mencari Tuhan dan merasakan Tuhan di situasi apapun. Terima kasih Romo Teguh. Indah sekali filosofinya Romo Teguh ini ya. Para pemirsa, pada akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Namun saya percaya bahwa para pemirsa ini tidak akan kapok-kapok untuk berada di depan Dhamma TV, khususnya di hari Rebo jam 6:30, apalagi 2 episode terakhir ini yang menjelaskan tentang kelahiran Sang Penebus. Khususnya bagi saudara-saudara saya yang beragama Katolik, mudah-mudahan pesan-pesan Natal yang tadi disampaikan oleh Romo Teguh bisa tersebar luas kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Dan dengan demikian harapan yang paling besar di dunia ini adalah adat kembali kepada adat. Artinya apa? Jati diri bangsa tidak boleh hilang karena adat itu sendiri. Dengan demikian, semoga negara kesatuan negara Republik Indonesia tetap dapat kita pertahankan dan jati diri kita akan kita temukan kembali karena kami masih melaksanakan kewajiban dalam adat kita masing-masing. Sekian para pemirsa, selamat malam, sampai jumpa di event yang akan datang di dalam seni dan tradisi. Rahayu. Rahayu.